Pengukuran tingkat keselarasan tata kelola teknologi informasi menggunakan COVID-5 pada pemerintah Sulawesi Utara. Tugas akhir ini dibuat dan disusun oleh Bapak Brian Gamaliel, Bapak Yalurindengan, dan Bapak Stanley Karau. Pemerintah Sulawesi Utara memiliki 46 satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi melayani masyarakat Sulawesi Utara. Setiap satuan kerja perangkat daerah berusaha menerapkan teknologi informasi dan komunikasi agar menciptakan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Implementasi teknologi informasi ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang e-government dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang pelayanan publik. Hasil pengelolaan data kuesioner pada 46 satuan kerja perangkat daerah di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, penyediaan sarana dan prasarana TIK yang belum optimal sehingga menyebabkan adanya kesenjangan akses informasi. Yang kedua, belum optimalnya sistem pelayanan informasi publik sehingga mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Yang ketiga yaitu kondisi kerja yang belum terbangun dengan kuat dan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informatika. Terdapat dua manfaat spesifik dari implementasi TIK di Provinsi Sulawesi Utara. Yang pertama, mempercepat proses pelayanan. Yang kedua, mencegah adanya fraud atau kesalahan. Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat permasalahan terkait efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan TIK atau TIK, ditandai dengan adanya sarana dan prasarana yang belum optimal, sehingga menyebabkan adanya kesenjangan akses informasi dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Untuk lebih memahami permasalahan efisiensi dan efektivitas tersebut, diperlukan adanya pengukuran tingkat keselarasan TIK pada masing-masing SKPD. Pengukuran keselarasan TIK ini dapat memberikan gambaran kondisi sebenarnya terkait pengelolaan TIK pada bidang tata kelola tertentu, sehingga dari gambaran kondisi ini dapat diberikan solusi untuk permasalahan kurang optimalnya efisiensi dan efektivitas TIK di Provinsi Sulawesi Utara. Untuk mengukur tingkat kematangan TI pada suatu perusahaan maupun instansi pemerintah pada kasus ini menggunakan COVID-5 sebagai framework-nya. Ini merupakan 5 prinsip utama COVID-5. COVID-5 didasarkan pada 5 prinsip kunci tata kelola dan manajemen TIK organisasi, yaitu prinsip yang pertama, pemenuhan kebutuhan stakeholder, yang kedua, melindungi titik-titik penting organisasi, yang ketiga, penggunaan sebuah framework terintegrasi, yang keempat, memungkinkan pendekatan secara keseluruhan, dan yang kelima yaitu memisahkan tata kelola dengan manajemen. Penelitian terdahulu. Yang pertama itu Arif Lutfianto pada tahun 2013. Meningkatkan keefektifan pengguna teknologi informasi serta mendukung efisiensi dalam organisasi yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kapabilitas dan harapan pihak pengelola mengenai pengaturan dan pemeliharaan kerangka tata kelola. Hubungannya dengan penelitian yang dilakukan ini adalah menggunakan tingkat kapabilitas dalam mengukur tata kelola yang ada dalam pemerintahan Sulawesi Utara. Yang kedua, Nurhami Fitri pada tahun 2015, pemilihan domain bertujuan agar proses yang dibahas sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berdasarkan hasil analisa dokumen, bisnis dan hasil survei nantinya, maka akan mendapatkan suatu tujuan umum stakeholder
yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini juga mengidentifikasi domain COVID dengan mempelajari dokumen bisnis dan hasil survei. Yang ketiga, Abdul Hakim pada tahun 2014. Dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan dan pemanfaatan TIK dalam meningkatkan pelayanan TIK, hubungan dengan penelitian ini adalah tujuannya yang sama, yaitu meningkatkan pelayanan publik TIK di pemerintahan Sulawesi Utara. Yang keempat yaitu Burdevira pada tahun 2013. Menjelaskan dalam penelitiannya 7 langkah yang diperlukan untuk membangun sistem tata kelola teknologi informasi, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kondisi saat ini. Yang kedua, mengidentifikasi masalah pada implementasi teknologi informasi. Dan yang ketiga, mengukur nilai dan risiko. Yang keempat, seleksi yang tepat pada sistem TIK kritis. Yang kelima, mengukur tingkat kematangan saat ini, serta target tingkat kematangan dan memberikan sasaran yang tepat terhadap implementasi tata kelola teknologi informasi pada pemerintahan Kota Padang. Yang keenam, menganalisa kondisi kesenjangan TIK. Yang ketujuh, mengembangkan prosedur terorganisir dari sistem TIK. Yang kelima itu Sony Susanto pada tahun 2015. Penelitiannya yaitu menguraikan mengenai tahapan proses penelitian yang akan dilakukan. Tahapan pertama adalah pemilihan domain COVID, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga pengelolaan data, analisa data, dan pembuatan rekomendasi untuk mencapai kondisi yang diharapkan. Hubungan dengan penelitian ini adalah mengikuti seluruh tahapan agar mendapat rekomendasi tata kelola TIK. Dan yang keenam itu Pasquini dan Galli pada tahun 2013. Telah melakukan penelitian dengan judul penelitian COVID-5 and the Process Capability Model. Improvements provided for IT governance process. Penelitian ini masih membahas tentang perbandingan antara metode praktik COVID dan metode lainnya. Berikut masalah yang diambil penulis TIK Governance dan Manajemen di Pemerintah menuliskan peran penting dalam menghasilkan nilai bagi para pemangku kepentingan. Pada tahap desain penelitian dari hasil identifikasi masalah TIK pemerintah Sulawesi Utara ditambahkan dengan informasi organisasi yaitu visi misi, daftar SKPD, dan Rensantra, maka data tersebut dimasukkan ke dalam metode COVID-5 Goal. Metode ini adalah mekanisme untuk menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan dalam hal stakeholder dalam lingkup Pemprov Sulut untuk ditindaklanjuti secara spesifik dan disesuaikan dengan visi dan misi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang tujuannya berkaitan dengan TIK dan tujuan dari enabler. Ini memungkinkan adanya penetapan tujuan yang spesifik di setiap tingkatan dan di setiap area organisasi untuk mendukung tujuan-tujuan dan persyaratan stakeholder. Dan dengan demikian secara efektif mendukung keselarasan antara kebutuhan organisasi dan solusi dari layanan TIK. Ini merupakan alur penelitian. Tahapan pengumpulan dan analisa data menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola TIK menggunakan data kualitatif yang diperoleh dari hasil diskusi, kuesioner, dan wawancara berdasarkan dalam COVID-5. ISAKA memberikan prosedur untuk melakukan audit atau menilai adanya dokumen formalitas, seperti adanya kontrak SLA atau proses dokumentasi prosedur.
menggunakan pilihan jawaban ya atau tidak yang tegas terhadap proses pengelolaan tata kelola TI dari aparatur yang membidangi TIK. Berikutnya, proses kuesioner tersebut dilakukan untuk mendapat nilai kapabilitas dari masing-masing proses. Skala yang digunakan untuk menilai kapabilitas tingkat 1 dan tingkat berikutnya adalah dalam bentuk presentase implementasi proses yang dijalankan. Pengelolaan ini dilakukan dengan menghitung presentase untuk setiap jawaban diperoleh dengan membagi frekuensi yang diperoleh dengan jumlah atribut proses, kemudian dikalikan 100. Presentasi yang diperoleh dengan hasil perhitungan ini akan dimasukkan dalam tabel kategori presentasi bisa dilihat pada slide. Pengujian validitas dan reliabilitas hasil kuesioner. Berdasarkan data dikumpulkan pernyataan yang ada dalam kuesioner, jumlahnya yaitu 111 pertanyaan yang terdiri dari subdomain yang digunakan dan hasil dari keseluruhan validitas kuesioner yaitu 98,89. Sehingga data kuesioner yang dikumpulkan bisa dikatakan valid untuk digunakan dalam penelitian. Ini merupakan hasil pengukuran tingkat kelarasan. Penilaian akan tingkat kapabilitas COVID mengacu pada standar proses assessment model dari ISAKA. Penilaian dilakukan pada 11 proses COVID yang dipilih sesuai dengan hasil mapping IT-related goals, yakni optimalisasi aset TI, sumber daya, dan kapabilitas terhadap proses TI yang ada di pemerintah Sulawesi Utara. Pada gambar tersebut menunjukkan pencapaian tingkat kapabilitas atas proses yang telah diukur. Target tingkat keselarasan untuk seluruh proses yang dievaluasi adalah 2,00 untuk mempermudah dalam mengetahui seberapa besar gap atau jarak yang ada antara penelitian dengan yang telah dicapai saat ini. Dapat dilihat pada tabel berikut. Ini. Ini merupakan gambar gap atau jarak tingkat keselarasan proses saat ini dan target yang akan dicapai. Gambar ini menunjukkan tingkat keselarasan tata kelola pemerintah Sulawesi Utara dengan IT-related goals pengoptimalan aset TIK. Sumber daya dan kapabilitas mencapai tingkat 1 atau perform proses dikarenakan 50 proses yang dinilai sudah mencapai tingkat 1. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses-proses tata kelola sudah mulai dilaksanakan atau diterapkan sebagaimana mestinya. Tetapi masih ada 6 proses yang belum mencapai tingkat 1, yakni proses APO 01, proses APO 03, proses BAI 04, proses BAI 09, proses BAI 10, dan DSS 01. Rekomendasi perbaikan. Untuk rekomendasi APO 01, melalui analisa gap tadi yang didapat dengan level target yang ingin dicapai pada domain APO 01, maka berikut adalah rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan tingkat keselarasan TIK pada pemerintah Sulawesi Utara. Yang pertama, pembuatan peraturan terkait bidang TIK agar pengelolaan faktor pendukung pengelolaan sistem bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, mengelola perbaikan proses secara berkesinambungan dalam tujuan kinerja dan pembuatan metrik kerja.
Rekomendasi APO 03. Melalui analisa gap yang didapat dengan level target yang ingin dicapai pada domain APO 03, maka berikut adalah rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan tingkat keselarasan TIK pada pemerintah Sulawesi Utara. Yang pertama, menyusun Renstra TIK yang terdiri dari proses bisnis, informasi, data, aplikasi, dan teknologi dengan tujuan mewujudkan strategi organisasi dan strategi TIK secara efektif dan efisien. Rancangan tersebut mendeskripsikan kondisi saat ini dan target yang akan dicapai. Yang kedua, menetapkan acuan arsitektur retret TIK mulai dari model proses dan model informasi dalam bidang TIK sehingga domain dasar bisa dideskripsikan melalui Renstra TIK tersebut. Yang ketiga, pembuatan pedoman solusi dalam pengembangan Renstra TIK sehingga kebutuhan tata kelola arsitektur Renstra bisa tercapai dan selaras dengan visi dan misi pemerintah Sulawesi Utara. Rekomendasi BAI 04. Menilai dan membuat catatan ketersediaan kinerja dan kapasitas dalam menjaga ketersediaan layanan manajemen sumber daya yang efisien dan mengoptimalkan kinerja sistem. Yang kedua, membuat penilaian dan skenario terhadap dampak-dampak ketersediaan kinerja dan kapasitas terhadap layanan publik. Rekomendasi BAI 09. Melalui analisa gap yang didapat dengan Rekomendasi BAI 09. Melalui analisa gap yang didapat dengan level target yang ingin dicapai pada domain BAI 09, maka berikut adalah rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan tingkat keselarasan TIK pada pemerintah Sulawesi Utara. Yang pertama, mengelola lisensi dengan membuat daftar lisensi seluruh perangkat lunak yang ada, sehingga penyesuaian dan penempatan lisensi bisa diolah dengan baik. Berikut adalah rekomendasi BAI 10. Yang pertama, mengkoordinasikan dan melaksanakan prosedur operasional antara pengelola infrastruktur jaringan dengan pengguna layanan infrastruktur jaringan maupun vendor. Yang kedua, membuat SOP dan aktivitas pemantauan dalam mendefinisikan mempertahankan deskripsi dan hubungan antara sumber daya, kunci, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk penyampaian informasi mengenai konfigurasi, menetapkan baseline, memverifikasi, dan mengaudit informasi konfigurasi, dan memperbarui penyimpanan konfirmasi. Berikut adalah rekomendasi DSS 01. Yang pertama yaitu instansi pada tahap ini sudah menjalankan proses penjadwalan aktivitas operasional TIK terstruktur dengan tetap dan menginginkan proses secara terukur, maka harus melakukan perbaikan pada performa sumber daya, pengadaan fasilitas yang bertaraf internasional dan dapat menghasilkan sesuai yang diinginkan. Yang kedua, mengadakan maintenance rutin mingguan pada aset prasarana yang membutuhkan pengawasan ekstra berhubungan dengan TIK aset. Ketiga, melangsungkan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, serta menjamin letak fasilitas TIK aman sesuai prosedur dan spesifikasi pengguna. Yang keempat, membentuk tim audit TIK internal untuk selalu melakukan penilaian dalam penggunaan fasilitas. Karena dalam hasil yang peneliti dapatkan audit hanya terfokus pada keuangan dan kinerja pegawai saja, belum terfokus pada IT itu sendiri. Kesimpulan yang didapat, yang pertama yaitu
tingkat keselarasan saat ini atau as-is untuk 11 subdomain adalah 6 subdomain mencapai tingkat 1 atau perform process dan 5 subdomain mencapai tingkat 0 atau incomplete process. Yang kedua, tingkat keselarasan yang diharapkan atau to be untuk 5 subdomain adalah tingkat 2, yaitu manage process, sedangkan 6 subdomain adalah tingkat 1, yaitu perform process. Saran yang dapat diberikan oleh penulis yang pertama yaitu pencapaian tingkat 1 atau perform process. Proses yang diimplementasikan harus mencapai tujuan prosesnya. Ketentuan PA atau proses atribut pada level ini adalah sebagai berikut: pengukuran yang berkaitan dengan tujuan yang sudah dicapai sejauh mana, dan pencapaian penuh ditandai dengan tercapainya tujuan. Yang kedua, pencapaian tingkat 2. Proses dikelola atau manage proses. Proses yang diimplementasikan adalah berhasil merencanakan, dimonitor, dan disesuaikan. Produk kerja yang tepat telah ditetapkan, dikontrol, dan dipelihara dengan baik. Untuk bacaan atau tugas akhir berikut adalah analisa tingkat kematangan teknologi informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado menggunakan framework COVID-5, Domain Evaluate, Direct, Monitor atau EDM, dan Deliver Service and Support atau DSS. Untuk paper atau tugas akhir ini dibuat dan disusun oleh Bapak Teddy S. Agowan, Bapak Hans F. Woward, dan Bapak Stanley Caro. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado merupakan instansi yang menangani dan berhadapan langsung masalah terkait dengan teknologi informasi skala kota yang memerlukan perhatian lebih dari pimpinan, terlebih dalam penyediaan sarana dan prasarana dan sumber daya manusia. Untuk menilai tingkat kematangan teknologi informasi pada instansi, penulis menggunakan framework COVID-5 dengan 2 domain pilihan, yaitu Evaluate, Direct, Monitor, dan Deliver, Service, dan Support, untuk melihat bagaimana perbandingan antara governance dan manajemen. Penggunaan teknologi informasi sendiri dalam instansi pemerintah sangatlah penting dalam menunjang efektivitas pelayanan publik, sehingga sangat dibutuhkan pengetahuan serta sumber daya yang efisien. Untuk mengetahui sejauh mana manfaat dari penggunaan TI dalam instansi permasalahan teridentifikasi yang sedang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado, mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah, yakni antara lain penyediaan sarana dan prasarana yang belum optimalnya upaya pelayanan informasi publik, sehingga mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, penataan dan pengelolaan boulevard dan daerah aliran sungai yang membutuhkan akses informasi yang memadai, kondisi budaya kerja yang belum terbangun dengan kuat, sumber daya manusia yang menguasai TI belum merata, dan walaupun dari segi pendidikan formal sudah memadai, namun keterampilan dan keahlian teknis dirasakan masih kurang. Permasalahan internal instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado inilah yang menjadi hal penting dilakukan penelitian, yakni bagaimana melakukan asesmen tingkat kematangan TI. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah menggunakan framework COVID-5 dalam melakukan asesmen tingkat kematangan TI dan menghasilkan nilai tingkat kematangan saat ini atau as-is process assessment dengan framework
COVID-5. Untuk tata kelola TI sendiri adalah upaya menjamin pengelolaan TI agar mendukung bahkan selaras dengan strategi bisnis suatu enterprise yang dilakukan oleh Dewan Direksi, Manajemen, Eksekutif, dan juga oleh Manajemen TI. Tetapi tidak semua perusahaan berhasil menerapkan TI pada perusahaannya. Hal ini dapat dikarenakan tata kelola TI yang kurang baik. Tata kelola TI adalah bertujuan untuk memastikan sasaran dan harapan dari penerapan TI tercapai. Untuk COVID-5 yang merupakan framework yang dipakai untuk penelitian ini, COVID merupakan Control Objective for Information and Related Technology. Dikeluarkan dan disusun oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari ISACA atau Information Systems Audit and Control Association pada tahun 1996. COVID-5 yang merupakan framework dipakai untuk penelitian ini memiliki dua area aktivitas utama, yakni area governance dan management. Untuk area governance memiliki satu domain yakni EDM atau Evaluate, Direct, Monitor. Dengan 5 domain yang masing-masing mencakup penjelasan rinci termasuk dengan panduan secara luas dan bertujuan sebagai tata kelola dalam manajemen IT perusahaan. Yang kedua yaitu manajemen. Area manajemen terdiri dari 4 domain, yakni HPO atau Align, Plan, and Organize, BIE, Build, Occur, and Implement, DSS, Deliver, Service, and Support, dan MEA, Monitor, Evaluate, and Assess. Untuk total manajemen ada 37 proses. Setiap proses memiliki beberapa proses praktis atau manajemen proses. Pada penelitian ini mengambil 2 area governance dan manajemen, yaitu 2 domain dari governance. Penulis menggunakan domain EDM, Evaluate, Direct, dan Monitor. Dan manajemen, penulis mengambil domain DSS, yaitu Deliver, Service, and Support. Alasannya adalah untuk meneliti bagian area governance dan manajemen pada Dinas Kominfo, Kota Manado, karena 2 hal ini adalah inti dari tata kelola TI. Pemisahan antara governance dan manajemen menjelaskan bahwa fungsi governance adalah memastikan bahwa TI yang dimiliki perusahaan atau instansi benar-benar memberikan nilai tambah atau manfaat bagi bisnisnya. Penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu Lulu pada tahun 2013. Yang kedua Hakim et al. Pada tahun 2014. Yang ketiga Pasqui dan Galil pada tahun 2013. Dan ini merupakan gambar alur penelitian. Langkah-langkah yang dipakai atau dibuat dalam penelitian yaitu bersifat sistematis dan logis, sehingga dapat dijadikan pedoman yang jelas dan mudah untuk menyelesaikan permasalahan, analisis, dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Urutan langkah-langkah penelitian penyelesaian masalah dapat dilihat pada gambar berikut ini. Pada proses wawancara. Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dalam melengkapi data, juga merupakan proses awal untuk identifikasi permasalahan yang ada pada instansi dalam langkah melakukan penelitian. Dalam penelitian diambil data dari wawancara sebanyak 4 responden, yakni Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, dan Kabak Pengembang Sistem Informasi
dan telematika, dan kabak, pengawas, dan pelayanan jasa komunikasi. Berikutnya, identifikasi masalah. Penyediaan sarana dan prasarana dan sumber daya manusia teridentifikasi masih menjadi masalah yang paling utama pada Diskominfo Kota Manado. Maka dari itu, perlu adanya pertama, pengukuran kematangan tata kelola TI dalam proses kerja instansi. Kedua, model framework COVID-5 cocok dalam pengukuran tingkat kematangan TI dalam instansi. Berikutnya itu rumusan masalah. Rumusan masalah masuk dalam proses input atau input proses. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang penelitian, yaitu 1. Bagaimana menganalisa tingkat kematangan organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado dengan menggunakan framework COVID-5. Yang kedua, bagaimana rekomendasi yang dapat dibentuk berdasarkan hasil dan analisis dengan menggunakan COVID-5 tersebut. Batasan masalah. Batasan masalah masih masuk dalam input proses. Batasan masalah dalam penelitian ini hanya menggunakan 2 domain pada COVID-5, yaitu domain EDM dan DSS pada hasil pengukuran tingkat kematangan hanya pada kematangan saat ini, atau as-is. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka masuk dalam input proses. Terdapat 2 cara yang dilakukan penulis, yaitu pertama, kajian dokumentasi bisnis. Proses ini dilakukan dengan meninjau sejarah perusahaan sebagai objek yang akan diteliti. Yang kedua, studi literatur. Proses studi literatur yang akan dilakukan di sini adalah mereview paper penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan COVID-5. Kuesioner atau penilaian kuantitatif. Ini merupakan tabel RAC atau Responsibility, Accountability, Consult, and Inform. Kuesioner penelitian masuk dalam tahap input yang dimana dalam penelitian ini jumlah responden telah diketahui sebanyak 26 responden yang nantinya semua akan dibagi kuesioner. Responden yang dipilih oleh penulis adalah responden yang mewakili tabel tersebut. Pada proses pengolahan data dapat dilihat dari tabel berikut ini. Metode ordinal. Dalam penelitian ini adalah bagian dari proses penulis menggunakan metode ordinal dengan model teknik pengukuran ordinal dalam pembuatan kuesioner menggunakan skala Likert. Ukuran ordinal adalah angka yang diberikan di mana angka-angka tersebut mengandung pengertian tingkatan ukuran nominal digunakan untuk mengurutkan objek dari tingkatan terendah sampai tertinggi. Bisa dilihat bagaimana set objek yang ada. Ukuran ini tidak memberikan nilai absolut terhadap objek, tetapi hanya memberikan urutan atau ranking saja. Korespondensi antara set objek dengan nilai absolut atau model maturity dilakukan dengan cara melakukan perhitungan dalam bentuk indeks. Ini merupakan rumus untuk melakukan perhitungan dalam bentuk indeks, di mana sigma jawaban dibagi dengan sigma pernyataan atau kuesioner. Berikut adalah skala pembulatan indeks dan tingkat maturity model. Apabila hasil perhitungan dari kuesioner setelah dijumlahkan dan menghasilkan nilai dalam bentuk bilangan bulat, maka dilakukan skala pembulatan yang dapat dilihat pada tabel skala pembulatan indeks. Analisa COVID-5. Analisa COVID-5 ini masuk dalam alur proses, di mana di sini adalah proses penghitungan hasil kuesioner
dan wawancara dengan menggunakan metode ordinal. Rekomendasi perbaikan. Tahap ini sudah pada proses output. Sudah pada tahap pemberian rekomendasi merujuk pada hasil dari analisa kuesioner COVID-5. Yang kemudian, rekomendasi perbaikan ini adalah saran-saran perbaikan yang sesuai dengan penjelasan COVID-5 untuk diberikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado. Dan proses konfirmasi. Proses konfirmasi setelah dibuatkan rekomendasi perbaikan yang nantinya akan disampaikan kepada instansi pada penelitian ini, yakni pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado, di mana akan dilakukannya konfirmasi kepada kepala dinas atau kepada yang paling berwenang, sesuai keputusan kepala dinas dalam menentukan pilihan. Untuk memastikan pada level berapakah penerapan implementasi tata kelola TI yang sudah berjalan, maka setelah diketahui dan dicoba diarahkan untuk level mengikuti level COVID-19, yaitu dari nilai 0 sampai 5 dan juga penjelasan setiap level kematangannya. Ini merupakan hasil domain IDM yang dapat dilihat dalam tabel kalkulasi tingkat kematangan as-is setiap domain IDM yang ada. Di mana untuk ini merupakan grafik tingkat kematangan TI as-is domain IDM yang berdasarkan dari tabel tersebut, di mana dapat disimpulkan rata-rata indeksnya yaitu sudah berada pada tingkat kematangan level 2. Rekomendasi IDM 01. Rekomendasi ini berdasarkan penelitian dan yang dapat diberikan penulis kepada instansi. Untuk rekomendasi IDM 01 yaitu yang pertama, mengevaluasi proses strategi IT dalam pengambilan keputusan pengoptimalan TI dalam instansi. Meski sekarang ini proses TI dalam instansi sudah mencapai proses tetap, maka untuk pencapaian proses yang diharapkan yakni pada proses predictable process atau proses yang sudah diukur, perlu diadakan evaluasi dalam sistem secara berkala. Yang kedua, memonitor setiap pelaksanaan dan kebijakan dalam menentukan arah peran tata kelola sebagaimana dalam masalah yang dihadapi oleh instansi, yaitu terjadi kesenjangan akses informasi, sehingga belum mendukung Kota Manado memasuki komunikasi informasi global. Untuk yang kedua, rekomendasi IDM 02. Yang pertama, melakukan peninjauan nilai atau manfaat dari pengadaan perangkat TI untuk mengetahui seberapa besar manfaat TI dalam proses keseluruhan dalam instansi. Baik itu pengecekan harian, mingguan, maupun sebulan sekali. Yang kedua, melakukan tindakan atau gerak cepat dalam hal perencanaan program kerja, investasi, pembiayaan, maupun resiko untuk melihat bagaimana manfaat dari penggunaan TI sebagai penunjang kinerja dalam menunjuk tingkat predictable process. Untuk rekomendasi IDM 03 atau IDM 03, instansi yang harus melakukan evaluasi pada manajemen resiko untuk memastikan dengan peran TI dapat mengetahui kerugian terhadap aset dan diketahui oleh pemimpin sebagai pemegang pengawasan terhadap tata kelola. Dan yang kedua, permasalahan yang masih menonjol pada Dinas Kominfo sendiri, yakni kondisi budaya kerja yang belum kuat, seperti penguasaan teknologi informasi yang masih kurang. Maka perlu penguatan dalam manajemen untuk melakukan rekrutmen aparat sipil negara berlatar belakang IT dalam mencapai target proses yang terukur. Untuk rekomendasi EDM 04. Yang pertama, masalah yang harus paling diperhatikan dalam Dinas Komunikasi sesuai dengan kajian terhadap dokumen bisnis Resentra, yaitu dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk mencapai target proses terukur atau predictable process, maka perlu adanya pengoptimalan sumber daya manusia yang menguasai TI,
serta dinilai mampu untuk mengelola command center. Kedua, instansi harus melakukan gerakan ahli bidang TIK outsourcing atau pelaksanaan perekrutan tenaga harian lepas atau kontrak di bidang TIK jika dalam instansi masih ada keterbatasan sumber daya. Untuk rekomendasi IDM 05, yaitu pertama, peningkatan transparansi antara pemerintah dan sektor swasta dengan melakukan pertemuan dan rapat koordinasi secara rutin. Yang kedua, memonitor tahap simulasi dalam setiap implementasi kerja antara pemerintah dan sektor swasta untuk memastikan kriteria persyaratan TI terpenuhi dalam rangka adanya keterlibatan sektor swasta dalam mendukung program atau kegiatan skala kota. Untuk rekomendasi DSS 01 yang pertama, instansi pada tahap ini sudah menjalankan proses penjadwalan aktivitas operasional TI, terstruktur dengan tetap dan menginginkan proses secara terukur. Maka harus melakukan perbaikan pada performa sumber daya, pengadaan fasilitas yang dibutuhkan dan lengkap, dan dapat menghasilkan peningkatan yang menjadi tujuan dari instansi. Yang kedua, melakukan maintenance rutin mingguan pada aset prasarana yang membutuhkan pengawasan ekstra berhubungan dengan IT aset. Rekomendasi DSS 03. 02. Bisa dilihat pada slide berikut ini. Ini berikut adalah rekomendasi DSS 03. Ini adalah rekomendasi DSS 04. Dan ini adalah rekomendasi DSS 05. Ini merupakan rekomendasi DSS 06. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu dari hasil tingkat kematangan yang dihasilkan, diketahui bahwa tingkat kematangan saat ini atau as is untuk domain IDM rata-rata mencapai tingkat 3 atau established process. Berarti proses sudah pada tahap yang tetap, di instansi sudah pada tahap implementasi proses-proses terstandar. Kedua, setiap proses subdomain pada kedua domain diberikan rekomendasi perbaikan yang nantinya bisa mempengaruhi tingkat kematangan saat ini untuk menuju tingkat perbaikan dan sampai pada kematangan yang ingin dicapai berikut untuk meningkatkan proses kinerja instansi ke arah yang lebih baik. Kesimpulan yang ketiga, pemberian rekomendasi adalah berdasarkan pada level COVID-5 dan juga mengacu pada fungsi dari governance, yakni memastikan bahwa proses TI yang dimiliki instansi benar-benar memberikan nilai tambah bagi bisnis dan manajemen yakni yang menjalankannya. Untuk saran pengembangan, yaitu saran pengembangan penelitian ini bisa dilakukan ke arah governance dan manajemen lain pada COVID-5 serta dengan penelitian menggunakan balance scorecard dan rating cell. Terima kasih.